Ada seorang dukun yang biasa menjadi budak syaitan. Bagaimana cara bertaubat dan lepas dari gangguan syaitan? Maka jiwa Anda juga perlu diobati dengan, apakah Allah sekarang tidak menciptakan lagi? Apakah Allah sekarang atau nanti tidak menciptakannya lagi? Pertanyaan pertama, bolehkah kita membaca zikir pagi dan petang dalam perjalanan kita pergi kerja atau perjalanan kita pulang kerja? Jawabannya, boleh. Jawabannya apa? Boleh. Tidak mesti zikir pagi dan petang itu kita ucapkan dalam keadaan duduk, dalam keadaan di dalam masjid gitu. Sambil berjalan kita bisa zikir pagi dan petang, sambil nyetir bisa zikir pagi dan petang, sambil masak bisa zikir pagi dan petang. Wallahu a'lam. Jika ada seorang dukun yang biasa menjadi budak syaitan, bagaimana cara bertaubat dan lepas dari gangguan syaitan? Ya, bertaubat, tinggalkan perdukunan itu. Sesali aksi kita melakukan perdukunan dan bertekad untuk tidak lagi melakukan perdukunan. Bakar seluruh jimat-jimat, bangkar seluruh jampi-jampi, dan jangan amalkan lagi. Keluar dari alam perdukunan. Keluar dari alam perdukunan. Lalu kalau kita ingin terlindungi dari syaitan-syaitan, maka lakukan hal-hal yang merupakan syariat Allah di dalam melindungi diri setiap pagi dan petang, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya dukun-dukun yang sudah taubat. Alangkah banyaknya dukun-dukun yang sudah taubat. Nah, baik dukun hitam atau dukun putih. Karena dua-duanya dukun. Ya, sudah banyak yang bertaubat dari perdukunan. Baik ilmu hitam atau ilmu putih, karena dua-duanya dukun dan terlarang. Alhamdulillah sudah banyak yang taubat. Nah, secara medis ana didiagnosa anxiety, depresi, sering mendapatkan kejahatan jin berupa bisikan-bisikan menakut-nakuti dengan ajal kematian, sehingga takut keluar rumah dan melakukan apapun. Apa solusinya, Ustadz? Yakinlah, baca ini pagi 3 kali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali, baca ayat kursi 1 kali. Ketika membaca itu, Anda yakin akan janji Allah dan janji Rasulullah. Yakinlah. Maka jin-jin itu akan menjauh. Tapi baca dengan penuh keyakinan. Dan Anda tidak ragu sedikit pun Allah akan menurunkan pertolongannya. Allah akan menurunkan penjagaannya. Karena Rasul mustahil berdusta. Rasul mustahil berdusta. Wallahu a'lam. Kalau sudah dibaca itu masih ada depresi-depresinya, ada kemungkinan juga bukan gangguan makhluk halus dari luar, tapi jiwa Anda yang memang sedang resah dan gelisah. Maka jiwa Anda juga perlu diobati dengan datang kepada orang yang bisa menghibur jiwa Anda dengan hiburan-hiburan yang benar, memberikan semangat kepadanya. Karena terkadang memang gangguan itu bukan dari luar. Kita sendiri yang sedang depresi. Nah,
Namun sejauh yang saya tahu, ilmu dunia kedokteran itu tidak berbicara alam jin. Sejauh yang saya tahu. Sejauh yang saya tahu, ilmu dunia kedokteran sekarang ini itu tidak berbicara alam jin. Bahkan sebagian para dokter tidak percaya dengan adanya penyakit yang datangnya dari alam jin. Wallahu a'lam. Kalau selesai sholat subuh, saya sudah baca zikir pagi, tapi saya belum baca tahmid, istighfar. Apakah boleh saya baca pada waktu duha? Setelah selesai sholat subuh, dahulukan tahmid, istighfar. Dulukan tasbih, takbir itu. Karena itu zikir setelah sholat. Baru setelah itu baca zikir pagi dan petang. Sekiranya lupa membaca zikir pagi dan petang, kata para ulama boleh dibaca ketika kita ingat. Lupa di pagi hari itu, lupa kita setelah sholat subuh, ingatnya jam 10 kita baca. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran surat Falaq ayat 2, khalaqa dalam bentuk fi'il madhi, apa yang telah dia ciptakan. Apakah Allah sekarang tidak menciptakan lagi? Apakah Allah sekarang atau nanti tidak menciptakannya lagi? Ketika datang keburukan dari makhluk itu kepada kita, ketika datang keburukan dari makhluk itu kepada kita, bukankah itu artinya makhluk itu telah Allah ciptakan? Betul atau tidak? Karena ketika belum diciptakan, bagaimana dia akan mendatangkan keburukannya kepada kita? Maka pasti makhluk yang akan mendatangkan keburukan kepada kita dengan izin Allah, makhluk yang sudah diciptakan. Paham nggak maksudnya? Namun bukan berarti Allah tidak ciptakan makhluk itu lagi. Harimau berganti-ganti, ada harimau yang sekarang diciptakan, ada yang belum diciptakan. Manusia berganti-ganti, ada yang sudah diciptakan, ada yang belum diciptakan. Namun ketika makhluk ada memberikan keburukannya kepada kita, pasti makhluk itu sudah diciptakan. Datang angin puting beliung, itu keburukan angin atau tidak untuk kita? Berarti anginnya sudah diciptakan. Datang tsunami, air laut tumpah ke darat, sehingga sekian orang meninggal dunia, sudah diciptakan, makhluk itu sudah diciptakan. Baru dengan setelah dia telah diciptakan, makhluk itu bisa memberikan keburukan dengan izin Allah kepada manusia. Maka pada dasarnya, makhluk yang telah diciptakanlah yang bisa memberikan keburukan. Makhluk yang belum diciptakan, maka dia tidak akan bisa memberikan keburukan. Oleh karena itu Allah menggunakan fi'il madhi.